Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan berbincang bersama Profesor Amin masih membahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasi varian baru virus corona. Masih bersama kami, Prof. Amin. Masih, terima kasih. Baik, Prof. Jika kita melihat beberapa peristiwa belakangan, yaitu ada jutaan orang yang mudik ke kampung halaman, kemudian tempat-tempat wisata yang dibuka, dan warga pun diizinkan untuk berwisata. Kemudian kita lihat juga di India, yaitu ada beberapa ritual yang dijalankan oleh warga India, sehingga memunculkan ledakan-ledakan kasus di India. Nah, dari beberapa peristiwa tersebut, sebetulnya apa yang harus kita evaluasi dan kita pelajari, Prof. Amin? Ya, kita pelajari dari dua halnya ya. Yang utama yaitu virusnya dan hostnya, manusianya. Betul bahwa virus itu bermutasi, ya, karena memang itu sifatnya virus. Tapi virus itu hanya bisa bermutasi kalau dia dapat kesempatan untuk memperbanyak diri, karena disitulah dia kemudian membuat salinan atau kopi dari informasi genetiknya. Nah, ketika proses kopi atau penyalinan materi genetiknya itulah terjadi kemudian mutasi, dan mutasi itu terjadi secara acak, nah, bisa menjadi lebih kuat, bisa menjadi juga lebih lemah ya. Tapi itu adalah kesempatan si virus untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi virus itu mendapatkan kesempatan untuk bermutasi kalau dia bisa replikasi. Kalau dia tidak menemukan host yang baru, maka dia tidak akan replikasi dan tidak akan mutasi. Itu dari virusnya. Yang kedua, sekalipun ada virus yang misalnya yang virulen, yang ganas, ya, tapi dia tidak menular ke orang lain, ya, maka kita akan bisa membatasi, dan virus itu akan kemudian mengalami proses tekanan juga, tekanan lingkungan, dan akhirnya bisa dikendalikan. Artinya sekali lagi kalau dia tidak menemukan host yang baru. Nah, kuncinya di sini adalah kita mesti mencegah virus itu tidak mendapatkan host baru. Artinya kita mesti mencegah penularan. Ya, jadi prinsip 5M itu menjadi sangat penting ya. Kita masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari pergerakan manusia. Karena ternyata kalau kita cermati, lonjakan-lonjakan kasus baik di Indonesia maupun di luar negeri, itu selalu dikaitkan dengan aktivitas manusia. Dulu kita belajar dari mutasi yang udah lama sekali ya, yang D614Y, yang itu sekarang sudah mendominasi hampir seluruh virus di dunia ini ya, virus corona ya, COVID-19 ini. Itu Januari tahun lalu, itu kasusnya cuma 1-2. Tapi bulan Maret berikutnya itu naik menjadi 1.000, dan bulan-bulan berikutnya langsung menyebar ke hampir seluruh dunia, seluruh benua, dan saat ini sudah menjadi lebih dari 90% mendominasi virus-virus COVID-19 yang ada. Dulu disangka yang disalahkan adalah ini karena virusnya lebih cepat menular. Tapi ternyata setelah dicermati ini karena pergerakan manusia. Ya, manusia kan bisa sekarang dengan transportasi yang begitu efektifnya, dalam 1 hari, nggak sampai 1 hari, bahkan semalam aja sudah pindah dari satu benua ke benua lainnya. Nah, itu yang sangat mempengaruhi. Begitu juga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang masif, ya, misalnya kegiatan ritual keagamaan, ataukah yang skala lebih kecil lagi, misalnya ada kegiatan ya saya sebut aja misalnya entah itu kampanye atau terkait dengan pengerahan massa ya, itu hampir selalu dikaitkan atau diikuti dengan peningkatan jumlah kasus. Nah, bagaimana dengan Indonesia, ya kita bisa melihat saja ya, ini kenaikan saat ini kan memang sudah diprediksi sebelum libur panjang. Jadi hampir dapat dipastikan bahwa setelah
libur panjang, kalau masyarakat tidak bisa dikendalikan pergerakannya, maka hampir dapat dipastikan akan terjadi kenaikan kasus. Di luar negeri juga demikian. Beberapa negara pernah mengklaim berhasil mengendalikan COVID-19. Ya, kemudian mereka setelah menyatakan berhasil mengendorkan semuanya, ya, masker tidak usah dipakai dan sebagainya, aktivitas kembali seperti normal. Apa yang terjadi beberapa minggu atau bulan kemudian kasusnya naik lagi. Ya, jadi siklus itu akan terus berulang kalau kita tidak berhasil memutuskan rantai penularan. Demikian Mas Andi. Baik, saya tertarik dari apa yang Prof. Amin utarakan, yaitu mengenai mutasi virus corona, yaitu virus corona akan terus mengupgrade dirinya dan terus beradaptasi di tempat di mana dia berada, sehingga ia pun menjadi varian yang baru ya. Apakah ini juga akan memungkinkan di Indonesia nanti ada virus corona varian Indonesia, Prof. Amin? Ya, mutasi itu bisa terjadi di mana saja. Ya, jadi di luar negeri terjadi mutasi, di Inggris terjadi mutasi, di Amerika terjadi mutasi, di India terjadi mutasi, termasuk juga di Indonesia. Dan di Indonesia sudah kita identifikasi ada beberapa mutan atau varian yang kalau kita lihat di global itu dominasinya ada di Indonesia. Jadi itu menunjukkan bahwa varian itu memang varian, ya orang-orang menyebutnya varian lokal gitu ya, variannya khas Indonesia. Ini sudah diidentifikasi setidaknya ada empat varian yang dominan di Indonesia, yaitu saya bisa kasih contohnya, kita sebut varian B1470, itu sudah ada, dia ditemukan sejak bulan April tahun lalu ya, mulai dari Jawa Timur. Kemudian B1459 di Nusa Tenggara itu ditemukan awalnya ya 1 Juni 2020. Kemudian B11398 itu mulai ditemukan di Jakarta tahun lalu juga, bulan Juni, awal Juni. Kemudian yang paling ramai dibicarakan di media sosial adalah menemukan atau varian B14662 ya, itu ditemukan di Jawa Barat sebetulnya, di Bekasi, itu juga tahun lalu ya, November. Dan sekarang itu dari sekian varian tadi, yang paling banyak saat ini sudah ditemukan ada 466 virus. Yang tadi yang B1470 sudah 410-an. Baik, terima kasih. Itu menunjukkan bahwa di Indonesia pun bisa terjadi berbagai varian. Tetapi saya tambahkan lagi, kita beruntung bahwa varian-varian Indonesia itu ternyata tidak memiliki sifat-sifat yang ya dikhawatirkan tadi. Ya. Walaupun ada perubahan, tetapi belum menjadi varian of concern atau varian of interest. Baik, jadi meskipun ada varian baru, tetap protokol kesehatan 5M itu pun juga kita harus lakukan dimanapun kita berada, karena itu menjadi satu-satunya senjata ya atau barrier agar kita tidak terpapar oleh virus COVID-19. Baik, terima kasih Prof. Amin telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.